wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Baik, Bapak di sini akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin langsung oleh ketua kelasnya, Saudara Nanda. Baik semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita nyanyi terlebih dahulu. Yeay, boleh Pak, boleh. Boleh ya? Boleh. Nyanyi Garuda Pancasila. Hafal Pak. Hafal semuanya? Hafal. Hafal. Yuk kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Tangan semuanya. Oke, Bapak akan mulai terlebih dahulu, maka Bapak absen dulu ya. Iya Pak. Rizky, Hadir. Saroni, Hadir. Rahma, Hadir Pak. Nanda, Saya Pak. Fikri. Hadir Pak. Hadir semua ya. Hadir Pak, tak masuk Pak. Oh ya, Adit. Bolos dia, Pak, tadi Mana bolos. Adit nih? Bolos. Sakit Pak, TBC. Oh, TBC mungkin tekan batin cinta ya. Iya, Bapak. Ini. Oke. Baiklah, Bapak di sini akan menampilkan video yang mengenai tentang aku cinta lingkungan di sekitar. Perhatikan, simak baik-baik videonya tersebut. Nanti beri pertanyaan atau gagasan, atau nanti beri tanggapan. Baik Pak. Baik. Pak. Hai, hello everyone. Kembali lagi bersama Miss Julie pada video pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah everyone, hari ini kita akan belajar bersama pada bab yang keempat, yaitu tentang ayo mencintai lingkungan sekitar. Nah, tapi pada bab 4 ini, Miss Julie dan hari ini yang akan kita pelajari adalah bagian pertama. Kalau kamu sudah siap, yuk kita belajar bersama. Yang pertama, kita akan melihat dan mengenal bagian-bagian rumah. Wah, coba lihat setiap ruangan ini. Ada banyak sekali ya ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Nah, coba kita lihat satu persatu. Ternyata di dalam rumah ada banyak berbagai ruangan. Ada ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar mandi, kamar tidur, dan halaman rumah. Nah, setiap ruangan yang ada di rumah itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan jumlah ruangan di setiap rumah juga berbeda-beda. Contoh, rumah kamu, rumah Piwan, kamar tidurnya ada 5. Sedangkan di rumah Miss Julie, kamar tidurnya hanya ada 4. Nah, jadi jumlah ruangan setiap rumah juga berbeda-beda ya. Nanti Miss Julie ingin mendengarkan dari Piwan apa saja dan berapa jumlah ruangan yang ada di rumah kamu. Oke? Oke, Miss. Nah, yuk kita lihat satu persatu setiap ruangan yang ada di dalam rumah. Yang pertama, ruang tamu. Ruang tamu digunakan untuk menerima tamu. Ruang tamu berisi meja dan kursi tamu. Ruang tamu biasa terletak di bagian depan rumah. Yang kedua, ruang makan. Ruang makan dapat kita gunakan untuk makan bersama keluarga. Ruang makan berisi meja dan kursi makan. Ruangan ini biasanya di bagian tengah rumah.
Jadi biasanya ya Piwan, setelah ruang tamu, lalu ruangan berikutnya ada ruang makan, berada di tengah ya. Lalu yang ketiga dapur. Nah, dapur tentu dapat kita gunakan untuk memasak ya. Dapur berisi peralatan untuk memasak, misalnya kompor, panci, penggorengan, dan masih banyak lainnya. Dapur biasanya terletak di bagian belakang rumah. Wah, coba dilihat gambarnya. Nah, berikutnya yang keempat adalah kamar mandi. Kamar mandi dapat kita gunakan untuk membersihkan badan, untuk mandi. Di dalam kamar mandi biasanya terdapat bak mandi dan tempat buang air. Ruangan ini biasanya terletak di bagian belakang rumah. Wah, Miss, kamar mandiku juga ada di dalam kamar tidurku. Wah, nanti teman-teman juga boleh cerita ya bersama Miss Julie. Berikutnya, kamar tidur. Kamar tidur digunakan untuk beristirahat. Nah, biasanya di kamar tidur kita terdapat tempat tidur ataupun peralatan tidur lainnya. Misalnya bantal, guling, selimut. Dan kita juga dapat lihat ya, di kamar tidur kita juga dapat peralatan sekolah kita, seperti meja belajar, buku-buku, dan lain-lainnya. Lalu berikutnya yang terakhir adalah halaman rumah. Nah, halaman rumah biasanya berada di luar rumah. Halaman rumah dapat di depan atau berada di belakang rumah. Coba lihat, nah ini yang disebut halaman rumah ya Piwan. Kita dapat merawat tanaman yang ada di halaman rumah supaya tetap asri dan indah. Jadi jika Piwan memiliki banyak tanaman di halaman rumah kamu, silakan ya bantu Mami and Daddy untuk menyiram tanaman setiap hari supaya tanamannya ya tetap tumbuh dan halaman kita menjadi asri dan indah. Nah Piwan, jadi itu adalah bagian-bagian rumah. Sudah kita lihat ya satu persatu. Dan sekarang mari kita lihat cara menjaga kebersihan lingkungan rumah. Yaitu yang pertama, merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Yang kedua, menyapu dan mengepel ruangan di bagian dalam rumah. Yang ketiga, membersihkan kamar mandi secara teratur. Yang keempat, selalu menyiram tanaman yang ada di halaman rumah. Dan yang terakhir, menyapu halaman rumah secara teratur. Sudah menonton videonya kan? Sekarang Bapak minta jelaskan atau berikan tanggapannya mengenai tentang video. Tulis di sini ya. Baik, Pak. Bukan? Pak. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita selamat di perjalanan menuju pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan pulang anak-anak.